Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Gudang Gorden. Nah, di video kali ini saya akan sedikit menjelaskan beberapa tipe visor dan pemasangannya seperti apa. Nah, untuk visor sendiri ada beberapa tipe ya. Yang pertama itu ada visor yang tipenya buat di tembok. Dan ada lagi yang buat ke gypsum atau ke plafon ya. Nah, kali ini saya akan sedikit menjelaskan visor yang ke gypsum ya, atau visor gypsum. Nah, pemilihan visor ini sangatlah penting ya, apalagi ketika kita pemasangan gorden yang buat skat kayak seperti rumah sakit ya, yang ke atasnya agak nyampe, ke bawahnya agak nyampe. Nah, itu kita pakai visor ya, pakai visor dan pakai hanger buat tahanan ke atas. Nah, si hanger tersebut itu pasti ke ceiling ya, atau ke plafon gypsum ke atas. Nah, apabila si skrupnya itu tidak menemukan holo, nah pemilihan visor ini sangatlah penting ya. Karena visor adalah kunci utama buat menguatkan atau mempertahankan kekuatan si gorden tersebut. Nah, ada beberapa kejadian ya, karena eh, si visornya itu mengalami kerusakan karena si gorden itu terlalu berat atau posisi si hangernya yang kurang pas. Dari visor gypsum 1 ke visor gypsum 2 itu jaraknya terlalu lebar ya. Itu sehingga membuat kapasitas si gordennya itu mengalami keturunan ya, atau mengalami kerobohan. Nah, di sini saya sudah menyiapkan beberapa contoh visor yang sebelumnya digunakan dan itu mengalami kerusakan dan kerobohan, dan ada lagi yang visor yang bagusnya. Nah, di sini saya sudah menyiapkan visor yang sebelumnya. Nah, sudah terlihat kan? Nah, ini bentuknya sebelum mengalami kerusakan ya, kerusakan atau kerobohan. Dan ini setelah terpasang ya, dia mengalami kerusakan di bagian pinggir-pinggirannya. Nah, seperti ini. Dia mengalami kerusakannya di sebelah kiri kanannya, dia patah. Kemudian kita ganti dengan visor yang bagus. Nah, ini contohnya. Sangat beda kan? Nah, perbedaan dari kedua ini, dia ada di ketebalan visornya dan juga bentuk visornya yang kalau menurut saya ini kuat ya. Dan sudah teruji, sudah beberapa kali saya menggunakan visor seperti ini dan alhamdulillahnya itu berjalan lancar. Oke, untuk selanjutnya adalah pemasangan skrup, atau istilahnya itu kalau di skat itu ada yang namanya jalur holonya. Nah, untuk pemasangan si skat tersebut itu dia pasti akan mencari holo buat menanam atau memasang si skrupnya itu. Karena ada juga beberapa kejadian dia tidak kena holonya dan kapasitas si gordennya itu berat gitu, jadi mengalami kerobohan. Nah, untuk visor yang sebelumnya dia menggunakan skrup 6x2 ya, atau yang lebih pendek ya. Nah, untuk yang kedua ini yang bagusnya dia menggunakan skrup yang 6x3 ya, perkiraan sekitar 7 cm ya panjangnya. Nah, untuk pemasangan skrup tersebut atau pemasangan kakinya itu dia dalam satu sekat itu wajib untuk mengenai si holonya tersebut ya. Karena kalau misalkan tidak mengenai holo,
otomatis gordennya itu akan roboh ya, karena terlalu banyak beban atau juga kalau misalkan ketarik-ketarik ya lama-kelamaan pasti roboh gitu. Beda lagi kalau misalkan dia si bracket atau si sekrupnya itu mengenai holonya. Nah, itu pasti akan lebih kuat. Nah, untuk menentukan titik holonya itu ya ada beberapa cara. Yang pertama itu kita untuk holo tersebut, untuk holonya itu dia kisaran di jaraknya itu di 60 sampai semeter ya. Ada juga yang dari 70 sampai 1,5. Nah, untuk holo tersebut itu kalau di atas gipsum itu dia berbentuk kotak ya, kotak. Nah, untuk cara menemukannya itu kita ambil dari pojokan. Dari pojokan kita ambil 60, kalau misalkan di 60 masih gak ada, ya otomatis dia akan naik lagi ke angka semeter, semeter 20 sampai semeter 50 ya. Keamanan dan stabilitas jangka panjang. Pemilihan visor pada setiap gorden atau pada setiap pemasangan sekat yang menggunakan visor gipsum itu sangatlah penting, karena visor dan pemasangan yang tepat adalah kunci untuk memperkuat gorden tersebut, sekat tersebut, hingga membuat gorden yang kita pasang itu akan bertahan lama dan lebih kuat. Nah, itu tadi sedikit penjelasan mengenai visor gipsum atau visor yang kuat gitu. Untuk lebih lanjut atau ada yang masih belum mengerti, bisa ditulis di kolom komentar. Dan jangan lupa tinggalkan like, komen, dan share, subscribe-nya juga. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.